Pilkada makin seru, masing-masing kandidat sudah membentuk tim pemenangan. Yang menarik, politikus PDI Perjuangan Boy Sadikin bergabung dengan tim sukses Anies Sandi. Sementara Ruhut Sitompul, politikus Partai Demokrat, memilih menjadi juru bicara dari tim Ahok Jarot. Mari kita lihat grafis pendukung, kalau kita boleh bilang begitu ya, dari Poros Teuku Umar, kita boleh sebut Ahok dengan Jarot Poros Teuku Umar. Ada 39,2% didukung oleh PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Kemudian ada Poros Gerindra, PKS. Poros Hambalang ya, itu 17%. Kemudian ada Poros Cikeas, Demokrat, PKB, P3, dan PAN. Ada 16% yang tidak memilih sekitar 5,2, tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 22,7. Ini hasil dari Populi Center. Ya, tadi Bang Don katakan semua orang sudah kenal kok sebenarnya. Betul. Yang penting adalah bagaimana mesin partai bergerak sekarang ini. Betul. Ya kita tunggu sebetulnya mesin partai itu bergerak. Dan di Jakarta ini kan secara nasional PKS itu sangat solid. Jadi untuk ada PKS dan rasanya, PDIP. kemudian PDIP juga sangat solid. Kira-kira mereka pun semua punya grassroots. Yang di tempatnya Pak Syarif Hasan, yang saya pernah ingat dan pernah alami adalah P3-nya yang solid. Bayangkan pada pileg pada masa Pak Harto pun, P3 di Jakarta sini itu unggul. Entah ketika sudah partai-partai Islam sudah begitu banyak ya, tetapi menurut saya ini sebuah kekuatan partai yang sangat menarik untuk dilihat. Yang kedua, kita juga akan lihat kemeriahannya. Kalau lihat kan mungkin Ibu Mega akan kampanye untuk Ahok Jarot. Kemudian Pak SBY akan kampanye untuk Agus Silvia. Lalu Pak Prabowo akan kampanye untuk Anies dan Sandi. Itu menjadi sangat menarik melihat. Luar biasa. Parpol akan bekerja di sini. Parpol akan bekerja, tetapi sebelum apa-apa sudah ada transfer pemain. Ya, wah, Pak Eriko. Ini kan Boy itu kan istilah bola. Oh iyalah. Iya kan? Boy Kalau Sadikin, transfer pemain ada biaya transfernya, ada apa? Ini nggak ada ya? Ini kan ada yang mundur, ada yang ingin menjadi menyampaikan mendukung Pak Ahok Jarot. Ya boleh Mbak Nunung. Saya kan tidak bilang tidak boleh Mas Eriko. Tapi itu bagus loh. Itu bagus kan artinya. Dari sebelah Pak Eriko pindah ke Pak Mardhani, dari sebelah Pak Syarif Hasan pindah ke Pak Eriko. Hebat. Ya itulah namanya dinamika. Ya tentu kita tidak akan bisa menghambat. Semoga itu bukan berarti kemudian persaingan makin luar biasa. Kalau kami ya melihatnya ini bersaing secara sehat, bersaing dengan program, bersaing dengan menampilkan apa yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan. Nah ini hal-hal yang wajar saja. Kalau misalnya katakan dari pihak Pak Syarif, misalnya ada yang ingin mendukung Pak Ahok Jarot, kan begitu kan? Ya, nah, boleh saja. Boleh. Ya dari kita juga yang sudah mundur ingin mendukung misalnya Pak Anies, ya boleh saja kan. Ini kan namanya dinamika, namanya pilihan. Tapi kalau menurut kami lebih baik yang seperti ini. Artinya bagaimana? Gentleman. Daripada sembunyi-sembunyi. Daripada yang diam-diam, senyum-senyum, tetapi ternyata tidak memilih. Di tim pemenangan memang tempat Pak Syarif ini yang paling tertib kelihatannya, ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Demokrat, ada P3, ada apa? Tidak ada yang nyebrang. Dan tidak ada. Oh ada. Hanya mensuplai satu Ruhut ke tempat sebelah sana. Hal itu bagi kami sudah kami prediksikan dan tidak menjadi masalah bagi kami karena memang sejak dahulu waktu Pilpres tahun 2014 kemarin memang yang bersangkutan memang sudah di pihak Jokowi. Pak Jokowi ya. Jadi ini tuh sudah kita anggap sudah hal yang biasa, tidak diperhitungkan bukan oleh sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang aneh dan tidak diperhitungkan oleh kami. Dan sekali lagi ya lebih bagus. Kalau memang itu demikian, ya, bagi kami akan lebih clean, lebih bagus, kita lebih menghadapi bagaimana pemenangan pilkada DKI ini, bagaimana agar
calon yang kami usulkan Agus dan Selvi itu bisa memenangkan pilkada. Gitu. Setiap kali ini langsung kampanye soalnya Pak. Jadi kami bersyukur Nung ya, Bang Boy Sadikin ini seperti ada aku bilang a gentleman person. Langsung, dan ternyata saya interaksi sepekan terakhir ini luar biasa. Programnya, kemudian komitmennya, kemudian timnya, makanya dia jadi salah satu sayap utama tim pemenangan dari Anies Sandi. Ya, selain tentu ada Gerindra dan yang kami senang Gerindra sama PKS nih, hand-in-hand-nya tuh udah lama amprok banget gitu lah. Kalau kita bicara mesin partai itu kan dengan bergeraknya beberapa tokoh itu kan juga mungkin akan membawa konstituen di belakang. Ya kan selalu di dalam setiap kampanye itu kan ada vote getter kan. Ya. Selalu ada vote getter biasanya untuk mengambil suara. Kita sudah tahu PKS itu nggak bakal bergerak, nggak bisa diutik-utik. Segitu gitu. saja. Pokoknya itu dan mungkin bertambah tapi susah berpindah. Nambah dong. Nambah bagian baru tadi. Bisa gampang. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kan ada dua hal yang kita tunggu sebetulnya dari kampanye kali ini. Pertama, kampanye yang naik kelas, di mana hal-hal sektarian itu tidak bisa, jangan sampai membuat masalah hubungan horizontal menjadi rusak di DKI. Kan bahwa orang bisa bawa agama nggak ada masalah, orang bawa suku itu normal-normal saja. Di Amerika juga melakukan yang sama. Yang tidak boleh itu adalah kemudian itu sampai diprovok untuk kemudian ini. Yang kedua adalah kita sebetulnya juga akan ingin melihat contoh bagaimana kampanye yang memperlihatkan figur-figur sukses. Misalnya, kita sudah dengar misalnya dari PDIP misalnya akan menghadirkan Ridwan Kamil, Risma, Anas, dan saya belum tahu dari kepala-kepala daerah misalnya dari PKS atau Gerindra atau dari Partai Demokrat dan lain-lain yang bisa bertarung di sini kampanye untuk sebuah masyarakat dengan kelas seperti DKI untuk kemudian dipertontonkan ke publik tentang majunya sebuah demokrasi kita dan melihat contoh yang jelas tentang sukses. Memang masyarakat DKI ini memimpikan calon alternatif, ya calon pemimpin perubahan. Tapi memang perlu pengenalan itu ya. Sebenarnya begini. Masih sangat perlu buat seorang pemimpin di samping memiliki knowledge dan skill yang bagus. Seorang leadership memerlukan leadership yang bagus, dan leadership yang bagus ini ditentukan oleh behavior. Ini pendekatan ilmiah. Manakala calon pemimpin itu behaviornya tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka itu juga akan mempengaruhi kepemimpinan ke depan. Nah, kami melihat bahwa Mas Agus ini memiliki skill dan knowledge yang sangat mumpuni. Dengan pengalaman 16 tahun di militer, dengan kedisiplinan yang begitu tinggi, yakin akan memudahkan dengan dilengkapi dengan behavior yang dimiliki, itu adalah gambaran calon pemimpin yang betul-betul dikehendaki oleh rakyat. Akan mudah dikenal begitu. Tapi Pak Ahok dengan Pak Jarod sudah dikenal dan gampang diserang. Memang rakyat Jakarta ini sudah sangat dewasa, sangat cerdas. Dia tidak akan memilih pemimpin yang ini orang gitu, santun. Penampilannya indah, bagus. Tidak. Di sini masyarakat Jakarta memimpin yang jelas, berani, tegas, lugas. Karena menyelesaikan permasalahan Jakarta tidak bisa dengan hanya karena penampilan atau karena apa. Itu satu. Kedua, memang harus yang mempunyai track record. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Don Bosco bahwa memang kenapa sekarang kecenderungannya di negara-negara maju ya Pak Don Bosco bahwa calon presiden itu dari gubernur, dari wali kota. Nah, di Indonesia kita melihat kecenderungan hal yang sama. Jadi mereka melihat apakah pengalamannya ini sudah memang selama ini yang didalami atau di masyarakat ini memang sesuai. Artinya kemudian dari daerah ini bisa untuk masuk ke DKI atau kemudian DKI kemudian untuk di tingkat nasional. Nah, dari kalau kita melihat seperti ini memang ini jelas. Oke. Saya boleh sampaikan ada sedikit data tentang kriteria apa yang diminta oleh masyarakat DKI untuk pemimpinnya. Ini data dari Populi Center. Jadi yang pertama adalah bersih dari korupsi, yang kedua adalah tegas, kemudian merakyat, kemudian 5,5% adalah santun dan agamis. 5,2%. Jadi kalau boleh kita sebut 3, maka bebas dari korupsi, tegas dan merakyat. Yang pertama tentu hasil Populi nanti bisa di cross check dengan
hasil survei di tempat yang lainnya, di mana kapabilitas dan kompetensi juga paling utama itu. Nah, dalam hal ini kami ingin menggarisbawahi bahwa dalam demokrasi yang sedang berkembang, orang seperti Pak Jokowi, Bu Risma sebetulnya quote and unquote belum memasyarakat. Artinya demokrasi prosedural kita belum sesubstansial melahirkan orang-orang terbaik. Makanya wajar ada Mas Agus yang masuk, ada Mas Anies yang masuk. Buat saya ini masih transisi. Tapi kalau sudah mulai rapi, demokrasi will go on smoothly kalau 6.000 US dollar per kapita kita masih 3.000-an. Jadi wajar. Jadi yang seperti yang tadi Eriko bilang, wajar kalau kita sudah settle demokrasi. Jadi sementara ada yang di luar, malah sekarang ini kami gembira. Politik kalau dilihat survei kepuasan publik always bottom 5 ya. Politisi, parlemen, partai politik saling tidak disukai sama publik. Sama masyarakat, tentu dengan hadirnya Mas Agus, Mas Anies, orang-orang yang selama ini katakan tidak suka politik. Kalau Eriko sama saya kan memang. Kenapa menyebutnya cuma 2? Mas Agus, Mas Anies, tidak menyebut kan, satu. Mbak Nunung, dari sini kan itu hati terlihat bahwa ternyata berdua sudah Bukan, memang karena, ini kan. karena sebentar gini, kalau Pak BTP kan kita sebut juga sebetulnya pindah-pindah tempat. Saya nggak bisa mengatakan dari satu titik, terakhir mengatakan maunya maju independen. Nah jadi saya mengatakan jadi gitu. Intinya adalah sekarang bagus, justru publik track record satu, tetapi leadership is almost everything rise and fall on leadership. Dan leadership itu tidak harus di kepala daerah. Leadership di setiap institusi it just scaling up itu. Kalau udah mimpin universitas bagus, Kemendikbud bagus, institusi bisnis bagus, scaling up. Yang diresapel ya. Tetap kampanye. Bukan, saya ingin dengar kampanye. Kenapa saya ingin dengar Mas Mardhani kampanye? Sebab ini Sebagai dari calon belum orang selesai persoalan Pilpres 2014. Bagaimana Mas Anies ada di kubu Jokowi, lalu kemudian itu bagaimana PKS sama Gerindra menyerang kubu Jokowi, di mana Anies kemudian jadi pembicara. Pertama di kubu Bang Don, pertama di kubu SBY dulu, calon presiden, Makanya kemudian saya pindah. saya tertarik. Persoalan jadi, saya soal begini. transfer tadi itu ada Mas Eriko, persoalan saya begini. Itu di sosmed itu bekas-bekas itu masih banyak. Masih banyak. Kan itu beredar kemana-mana. Saya tidak tahu bagaimana mereka mentip semua itu. Nggak boleh ditip. Oh iya. Itu harus dijawab dan jawabannya sudah jelas bahwa kelogoan Pak Prabowo dan Anies mengatakan saat itu ijtihadnya pada konteks dan waktunya ke Pak Jokowi. So no problem. Dan politik kita bagus, sehat. Tadi pertanyaan saya, akar rumput gimana sekarang? Kalau PKS alhamdulillah. Makanya saya ditempatkan di ketua tim pemenangan tuh biar rapi ke bawahnya. Supaya solid seperti kata Bang Don tadi. Iya, solid. Angkanya Gerindra solid jelas juga. Kita boleh break lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda selepas rehat.